Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bintang Maulana. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 2406051106167. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan kewarganegaraan yang dimana dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamiluzzaman MPDI. Yang pertama ada orientasi kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah wajib umum berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya dalam membangun bangsa berdasar Pancasila. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pendidikan kewarganegaraan yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Selanjutnya, kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi ini menggambarkan kemampuan atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Beberapa contoh kompetensi pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan dari lulusan perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang konsep-konsep dasar kewarganegaraan serta perkembangan aktual dan isu-isu terkini yang terkait dengan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap nilai-nilai kewarganegaraan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi, HAM, dan wawasan Nusantara. Selanjutnya, memiliki keterampilan yang memadai dan profesional dalam berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, berkontribusi, dan berinovasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan hukum yang dihadapi bangsa dan negara secara kritis dan solutif. Memiliki komitmen untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai warga negara yang berkualitas. Strategi dan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah dengan melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus terhadap kurikulum, metode pembelajaran, sumber belajar, sarana prasarana, sistem penilaian, serta pengawasan dan akreditasi program studi. Selanjutnya, visi dan misi kewarganegaraan. Yang pertama ada visi, membentuk warga negara yang cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia, serta mampu berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa dan negara yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya misi, yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku siswa yang demokratis, toleran, dan menghargai keberagaman. Kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, membangun kesadaran siswa tentang pentingnya HAM dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis isu-isu kewarganegaraan dan demokrasi. Selanjutnya, materi pokok kewarganegaraan. Yang pertama, kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan adalah status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran, perkawinan, naturalisasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh hukum negara. Kedua, hak warga negara meliputi hak untuk memilih, mendapatkan pelindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Kewajiban warga negara meliputi membayar pajak, menaati hukum, serta membela negara jika diperlukan. Yang ketiga ada dasar negara. Dasar negara adalah prinsip atau filosofi fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dasar negara menentukan nilai-nilai utama yang harus dijunjung dalam perumusan hukum, kebijakan, dan kehidupan berbangsa. Dasar negara bersifat fundamental yang berarti menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat ada konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara yang memiliki fungsi yaitu antara lain sebagai landasan hukum tertinggi. Semua peraturan hukum di negara harus sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang kelima, mengatur struktur pemerintahan. Mengatur struktur pemerintah berarti menetapkan, merancang, dan mengorganisir sistem pemerintahan agar dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ini mencakup pembagian kekuasaan, tugas, serta tanggung jawab antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang keenam, menjaga stabilitas negara.
Menjaga stabilitas negara berarti upaya untuk mempertahankan keseimbangan dan ketahanan suatu negara dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, agar tetap harmonis dan tidak terjadi gangguan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Yang ketujuh, kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kebijakan ini dapat berupa peraturan, undang-undang, program, atau tindakan strategis yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kemudian yang kedelapan, hukum dan peradilan. Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan peradilan adalah sistem yang menegakkan hukum melalui proses pengadilan. Keduanya bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Kemudian yang kesembilan ada peran warga negara. Peran warga negara adalah kewajiban, tanggung jawab, dan partisipasi individu dalam kehidupan bernegara untuk menjaga ketertiban, memajukan bangsa, serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ke-10, globalisasi dan kewarganegaraan. Globalisasi membuat batas-batas negara semakin terbuka, sehingga kewarganegaraan tidak hanya terkait dengan hak dan kewajiban di dalam negeri, tetapi juga melibatkan peran dalam masyarakat global. Warga negara yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan global sambil tetap menjaga identitas dan budaya bangsanya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.